Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga yang kita omongin dari hari Jumat kemarin itu adalah keluarga yang spektrumnya lebih besar lagi. Jadi bukan cuma keluarga di dalam keluarga kita. Ya, kita lagi bicara nih pemirsa tentang bagaimana kita mendidik anak kita menjadi generasi tangguh di masa yang akan datang. Generasi yang tidak kenal itu matematika, ya, yang haram, kenalnya matematika halal saja. Tidak mengenal itu yang namanya dosa untuk kemudian dia menjadi ahli dosa, tapi dia mengenal dosa untuk kemudian dia hindari itu dosa. Masya Allah. Nomor satu kemarin sudah kita pelajari di hari Jumat, yakni uswatun hasanah. Kita menjadi contoh buat anak-anak kita. Kita pengen anak kita bangun pagi, tapi kitanya nggak pernah bangun pagi. Mana bisa? Anak kita pasti nyontok kita lah. Anak kita nyontok kita setiap libur tidur panjang. Udah, anak kita juga begitu. Anak kita akan melihat pembenaran dari apa yang kita kemudian lakukan. Kalau kita bangun pagi di hari Sabtu atau hari Minggu dalam keadaan semangat, maka anak kita pun akan bilang setiap Sabtu Minggu bukan hari tidur, tapi hari semangat. Kita ambil sapu, okay? Kita kemudian nyapu. Kita ambil kemudian sapu lidi, kita kemudian sapuin lidi itu jalanan. Kita cuci mobil, yang punya mobil, cuci motor yang punya motor. Kalau nggak punya kita buka cucian mobil, cucian motor. Lumayan kan? Sama anak kita buka, ya siapa tahu jadi cucian mobil di masa yang akan datang. Uswatun hasanah, contoh. Dan hari gini bos, jadi pimpinan yang dicintai oleh bawahannya adalah, atau jadi pimpinan yang dicintai oleh rakyatnya adalah manakala dia bisa memberikan contoh. Bisa memberikan contoh. Betul sih, naik busway keren, beritanya juga keren, tapi di belakangnya mobil menteri. Mana ada beres. Berarti kan dia ngecipoin kita pada. Cakep tuh naik busway, liputan sana, liputan sini. Tapi di belakangnya polisi ngawal sama mobil menterinya. Ya, uswatun hasanahnya jadi palsu. Kalau mau cerita uswatun hasanah dari hati. Kita juga, kalau kita pengen nyontoin tapi kita namanya carmuk kan jadinya gitu. Cari muka sama rakyat, cari muka sama bawahan. Kita jadi pimpinan kantor, pengen semua karyawan kantor datang dari pagi. Nah, kita lah pimpinan datang dari pagi, kira-kira begitu. Kalau pengen bawahan rapi, kita lah pimpinan rapi. Saya pun begitu jadi ustadz. Gimana-mana sejarahnya pesantren, kita diajarkan bahwa kiainya pun nyapu. Turun. Alhamdulillah, itu bukan sesuatu yang membuat kita malah menjadi turun harga, malah naik harga kita. Apalagi judulnya kita jadi ayah sama anak kita. Uswatun hasanah ini penting, perlu. Kalau uswatun hasanah sudah ada, separuh perjalanan kita mendidik anak udah beres. Separuh perjalanan kita mendidik anak kita sudah beres. Kita ngaji dulu pemirsa. Ayatnya sekarang 58. Surah An-Nisa ya, silakan dibuka Qur'annya. Saya ingatkan pemirsa kepada saudara semua, kalau bisa tiap kali kita ngaji, saudara sudah standby dengan Quran, dicatat sampai halaman berapa, ayat berapa, lalu saudara buka juga terjemahannya. Karena ayat-ayat yang kita lewati pasti bagus-bagus punya. Kayak sekarang nih yang kita lewati ini bagus banget ini ayat ini. Ini prinsip dasar tentang bagaimana menjalankan perusahaan dan menjalankan negara. Ya, tapi bukan waktunya kita bicara ini. Nggak apa-apa, kita ngaji lewat terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Kalau pengen anak ya menjadi generasi yang soleh soleha di masa depan, tidak ada cerita ya. Saya pengen ya orang mengenal Indonesia sebagai negara yang tertib, disiplin, bersih, clear, nggak ada korupsi, nggak ada kolusi. Berangkatnya dari mana? Home. Start from your home. Dari sini saudara memulai. Family. Keluarga. Kalau saudara sudah bisa membuat keluarga Anda ya terdidik, terlatih, disiplin, lempeng lurus jalan hidupnya, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan ya, Indonesia ini menjadi negara yang disegani orang karena bersihnya, karena disiplinnya, tertibnya, insya Allah akan tercapai itu. Kemarin saya waktu berangkat ke Dubai ya, saya ngeliat 2 orang bule itu ngomong di depan saya ini. Dia pikir saya nggak bisa bahasa Inggris kali, padahal mah ya begitu dah. Di bus yang mengangkut perjalanan dari mulai lounge eksekutif ke bandara, ke kapal ya, ke pesawat. Ini sebule ngomong tentang kejelekan Indonesia aja. Ya Allah, akhirnya alih-alih saya pengen ngingetin, saya dengerin aja tuh bule berdua ngomong sampai habis. Akhirnya saya cuma berdoa sama Allah lah. Ya Allah, mudah-mudahan negara saya nggak sejelek yang mereka katakan gitu. Nggak lah, Indonesia masih nyimpen banyak pemimpin-pemimpin yang baik, yang saleh. Insya Allah, insya Allah. Masih bisa lah Indonesia, masih bisa banget jadi negara maju. Ya, hukumnya tertib apa segala macam. Insya Allah. Ya kita mulai dari mana? Dari keluarga kita lah. Kalau keluarga kita juga udah nggak peduli halal haram, ya gimana kita mau ngarepin keluarga yang lain benar gitu? Gimana kita mau ngarepin keluarga Indonesia itu benar? Keluarga kita aja dulu. Begitu ada ayam masuk ke pekarangan, jangan lu kunci dong pintu depan. Ini baru belajar hal yang kecil gitu loh. Kita punya anak ngintip nih dari pintu gitu. Bapak ngapain tuh? Ternyata ayamnya orang sama dia dimasukin. Nah anak ini yang mengintip ini nih, mungkin kan kelak yang jadi menteri keuangan, kelak jadi menteri pertahanan, tuh nggak? Kita nggak tahu loh anak kita bakal jadi apa tuh. Yang kita perlu tahu adalah kasih uswatun hasanah. Ya, insyaallah kita coba dalamin nanti di segmen 2. Silakan. Mulai dari keluarga Anda, start from your family, start from your home. Mulai dari sini nih. Kita bilang sama anak kita mesti bantu orang. Ya. Itu akan lebih hebat dengan kita langsung bantu orang daripada omong-omongan gitu. Saya nih ya terbentuk menjadi Yusuf Mansur sekarang, itu ada pengaruhnya sama keluarga kita zaman dulu. Itu nenek saya ya, almarhumah Guru Haji Iyo ya sebutnya. Jadi bapak dia tuh namanya Guru Mansur. Punya anak namanya Guru Iyo. Sekarang saya cucunya nih, Yusuf Mansur. Ya Allah, nenek saya tuh cakep banget. Itu secakap-cakapnya orang dah tuh. Ya kalau beli durian nih, dia beli yang busuk, Ji. Beli yang busuk. Lah orang kan beli yang cakep ya. Mana yang paling cakep, mana yang paling manis, mana yang paling enak gitu kan. Nenek saya mau enggak? Yang busuk-busuk, siniin, saya beli. Berapa harganya? Ah, Bu Haji nggak usah. Kalau Bu Haji mau ambil aja. Enggak, kita bukan pemulung nih. Kita mau beli. Dan saya waktu kecil itu ngeliat tuh nenek saya bawa berkarung-karung ya durian busuk. Pikir-pikir buat apa ya coba durian busuk. Ternyata sama nenek saya dipernain tuh. Dipernain. Emang sih kelihatannya nggak sopan ya. Tapi lihat nih. Kan dari satu durian busuk, masa iya sih busuk semua? Kan ada aja yang bagus itu. Kadang-kadang kan di palanya doang nih busuk. Semari enggak. Nah yang ini dibuang sama nenek saya. Itu pun bijinya diambil. Nah yang benar ini dilengkapi sama yang lain yang benar-benar. Itu dimasak sama dia jadi apa? Kinca.
Tuh udah kena masa kincak, satu kuali gede. Zaman dulu kan kualinya gede. Nih sekarang nih perbedaan sama keluarga dulu sama keluarga sekarang. Sekarang orang nggak punya kuali gede. Kenapa? Emang pelit. Masa sayur ngepas aja 5. Dia anaknya 3, bininya 1. Nggak pernah tuh dia nyiapin yang gede punya. Kenapa? Karena emang dia jarang masak. Kalau orang zaman dulu, Masya Allah penggorengan segede alehim. Itu yang namanya kuali. Kayaknya segede Istora Senayan tuh. Modelnya. Bener ini, karena apa? Karena emang dia nyiapin buat orang lain itu loh. Pagi-pagi tuh udah sibuk gitu, sana sibuk sini, bagi sana. Kalau orang tua zaman dulu tuh berangkat sholat subuh pakai kantong duitnya nggak? Pakai kantong duit, saya masih ngalamin tuh, ngkong-ngkong saya tuh gitu. Dia pulang dari masjid, nyebar tuh duit, sat. Kalau kita emang nggak ke masjid. Persoalannya bukan cuman nggak bawa duit, emang nggak ke masjid. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Saya ngeliat tuh nenek saya gitu. Terus nggak ada tuh yang namanya sia-sia. Saya lihat tuh dari orang-orang tua kita gitu. Semua jadi sesuatu, manfaat gitu. Duren tuh, coba. Kita bicara duren misalkan. Itu semua tuh manfaat. Betul nggak? Dari mulai dagingnya, bijinya, kulitnya aja bisa manfaat. Zaman dulu kan kita pakai kayu bakar. Nah itu si duren itu kulitnya itu jadiin kayu bakar. Dan cerita tentang kayu bakar demi Allah ya, saya tuh apal lah. Ada sore-sore tertentu yang orang-orang tuh ngotok. Maji. Nenek saya udah paham dah tuh. Sepertinya ada bahasa yang tidak lagi diperdengarkan dan didengar. Itu langsung, udah saya siapin bawa ke dia. Itu isinya tuh satu karung. Isi durenan tuh, isi kulit duren. Subhanallah, ada bahasa-bahasa kayak gitu. Tuh Jumat siang ya, kalau Jumat siang saya menyaksikan waktu saya kecil tuh orang-orang datang berbaris ke rumah. Bukan berbaris ngambil makanan, tapi berbaris untuk bawa nampah. Nampah tuh apa? Kalau bahasa anak sekarang tuh apa ya? Nampan ya. Ini tatampa sama itu. Bawa nampan untuk apa? Makan tuh di masjid. Sehingga kemudian bentukannya adalah saya. Bentukannya ini Yusuf Mansur gitu. Bukan karena pendidikan verbal aja, tapi juga masalah uswatun hasanah. Saya pernah ya ditabok sama saya punya guru. Bener tuh. Ini nenek saya yang punya sekolah nih. Kita lapor sama nenek saya kan. Lapor lah kita ditabok. Nenek saya marah. Siapa yang nabokin kamu? Ayo. Diajak saya ke guru saya. Ustaz, bener nih cucu saya ditabok. Iya karena dia nakal. Ya udah sebelah lagi. Gila, gue lapor sebelah gue nih. Oh, bayangin tuh. Sehingga saya belajar waktu kecil. Oh, nggak boleh kita membelain yang salah. Itu nggak perlu diomongin tuh ada yang begini. Terus nenek saya kalau bangun tuh ya jam 2. Makanya dia panjang umur. Mukanya juga pas meninggal tuh cakep. Dia pernah nih suatu saat manggil saya. Waktu itu saya sekolah di Aliyah. Panggil saya. An, duduk sini. Duduk tuh saya di bangku. An, Umi ini lagi sebel. Kenapa, Mi? Cariin kita obat yang bikin Umi susah tidur. Hari gini orang nyari obat supaya apa? Supaya bisa tidur. Nenek saya bilang supaya cari obat yang bikin Umi susah tidur. Kenapa Umi cari obat susah tidur? Umi sebel, tidur melulu. Padahal ketika dia sebut tidur melulu, dia tuh bangunnya udah jam 3 juga. Kita yang jadi cucu tuh yang ngelihat duit dia nggak ada habisnya, bos. Kalau orang kita kan gini ya, rame kerjanya, tapi giliran punya kepengen tuh kayaknya nggak sampai-sampai. Kalau orang zaman dulu tuh sepi gitu, tapi mau nembok, mau ngebangun, bangun, mau pergi haji, nggak kelihatan hebohnya. Kalau kita kan heboh nih, wow, tukang kantong tebelnya kayak apa tau, isinya 10 atau kredit. Ampun ya Allah, kita bicara uswatun hasanah. Kita mau bikin apa anak kita? Mau jadi jagoan lari, lu aja ya lari. Entah anak juga ngikut. Lu hobi sepeda, anak lu pengen jadi hobi sepeda, gampang. Uswatun hasanah. Anak ngelihat ente ngerokok di depan dia, kira-kira ngerokok nggak tuh anak? Insya Allah ngerokok, Ji. Insya Allah ngerokok. Dia lo kata, enggak anak saya emang enggak. Bos, ini nih ada uswatun hasanah, tapi ini udah mau lewat ya. Ini segmen berapa ini? Segmen 2, lewat dulu dah. Lewat dulu.
Baik, uswatun hasanah ini ada yang kelihatan, ada yang berasa. Pokoknya ini judul uswatun hasanah adalah perilaku. Perilaku, behavior kita. Perilaku ini ada yang tampak depan mata anak kita. Kita berzina depan mata dia kan nggak mungkin. Betul nggak? Itu namanya udah kelewatan tuh kalau kita berzina depan anak kita. Kita bilang sama anak kita, lu jagain depan pintu bapak. Kalau ada malu datang calling bapak. Nggak mungkin bos. Nggak mungkin banget. Kita pasti melakukan di luar anak kita. Itulah kita. Kita merokok pasti di luar anak kita. Tapi believe or not, perilaku itu bias kepada kita punya anak. Believe or not itu. Kita ribut, tapi ributnya nggak di depan anak. Begitu anak datang, mama sayang, gimana kabarnya? Begitu anak datang, apa? Begitu anak pergi, begitu anak pulang, Masya Allah ya, mama cantik sekali hari ini. Bos, ini nggak bisa dibohongin perilaku nih. Ini bias ke anak kita nih. Cas. Apa yang kita lakukan, ada uswatun hasanah yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada perilaku yang kelihatan, ada perilaku yang tidak kelihatan. Termasuk ketika Anda ya menutup rapat harta haram Anda. Jangan sangka ini kemudian tidak berpengaruh kepada anak. Pengaruh. Dia lebih jago nanti nih. Anak macan lah jadinya macan juga bos. Oke, biar hari ini habis ya. Nomor 2 adalah pendidikan. Ini nggak bohong nih. Pendidikan ini nggak bohong. Kita didik anak kita juga jadi anak yang jujur. Kalau orang sekarang bilang pendidikan karakter ya. Nomor 3 ini doa. Nah di doa ini kita bolehlah sangat berharap. Saya ingatkan juga diri saya dan sahabat-sahabat saya semua pemirsa di Antv. Anda tidak perlu khawatir dengan perilaku anak saudara selama Anda menjaga perilaku Anda. 1. Yang kedua, Anda tidak perlu khawatir dengan anak Anda selama Anda memberi pendidikan yang baik. Yang ketiga adalah Anda tidak perlu khawatir yang berlebihan terhadap anak-anak saudara bila mana anak-anak saudara kemudian mendapat asupan doa dari saudara. Kapan saudara harus khawatir dengan anak saudara? Ketika saudara berhenti berdoa untuk anak saudara. Ketika saudara berhenti berdoa untuk anak saudara, maka saat itulah saudara harus khawatir. Namanya anak pak, dia akan melewati fase tuh. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tapi doa pula lah yang akan menarik lagi. Doa pula lah akan menarik lagi. Ada omongan orang lain yang ke saya dan saya aminkan ya. Apa doanya? Kata orang-orang begini. Si Yusuf itu ibarat kambing. Udah diikat sama doa emaknya. Itu saya ngaminin tuh. Jadi emak saya tuh, kata orang-orang udah ngikat saya dengan doa. Jadi ibarat kata saya anak kambing, mau kemana aja lepasnya, itu dia akan pulang lagi dengan tali yang ditarik gitu. Saya pikir-pikir iya juga ya, bener banget lah itu. Bener banget lah, saya bilang ya Allah benar. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa semua, Anda barulah khawatir kalau kemudian anak Anda itu tidak mendapatkan doa dari Anda. Masalah sekarang dia ke kanan, ya doyan nonton video porno, doyan kemudian maksiat, udahlah. Pokoknya jangan berhenti doa, terus gebernya doa. Insya Allah balik lagi. Di segmen ini saya ingin menutup dengan satu kisah luar biasa. Waktu itu saya live ya di salah satu televisi. Itu ada kisah Masya Allah. Ada orang meninggal dunia umurnya 70 tahun. Di tahun ke-70 inilah dia baru kenal masjid. Baru ngaji, baru belajar alif-alifan itu. Dan orang menandai orang ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang mengetahui umur dia 69 ke bawah. Itu jagoan maksiat bukan main. Pada saat meninggal, orang kanan kiri yang mengenal ibunya, yang masih hidup gitu, yang mengenal ibunya, lalu bicara seperti ini. Apa yang membuat orang ini menjadi husnul khotimah adalah doa ibunya. Bayangkan, ibunya ini meninggal umur 56 tahun. Kadang-kadang kita kan suka putus asa tuh doa ya. Suami putus asa doain istri. Gue udah gembleng, gue udah begini, gue udah begitu. Tetap aja Ustadz, istri saya mah begolang. Atau istri sebaliknya, dia putus asa terhadap suaminya. Suami saya udah gak bisa berubah. Atau kita orang tua putus asa terhadap anak-anak kita. Kita bilang kepada orang lain, ya bahkan statement kita buruk sekali kepada orang lain. Anak saya mah gak bakalan bisa berubah. Udah karakternya begitu. Anak saya mah gak bakalan balik, udah bener begitu. Oh udahlah. Padahal lihat nih, 56 tahun ibu ini meninggal. Tetangga kanan kiri saudara dekatnya mengatakan bahwa
doa dia itu adalah supaya anaknya menjadi anak yang saleh. Lalu doa itu kemudian berbuah di anak ini meninggal umur 70 tahun dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Penuhi tiga-tiganya. Uswatun hasanah okein, pendidikan okein, dan doa pun okein. Insyaallah ya, kita akan memiliki anak-anak Indonesia masa yang akan datang yang lebih baik daripada generasi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.